selamat bergabung di podcast ke-22 Indo Kiwi Talks. Apa kabar semuanya? Kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik, bagus, bagus. Kali ini kami mengucapkan terima kasih Mbak Nungki sudah mau hadir lagi di podcast kita. Kenapa? Karena ternyata di podcast ke-18 kemarin, Mbak Nungki masih ada beberapa hal yang mau di-share. Hanya karena kekurangan waktu, jadinya nggak sempat di-share ya Mbak Nungki. So, makanya kita bilang, "Oke kalau gitu kita bikin satu lagi dengan Mbak Nungki." Dan terima kasih atas kesediaannya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya akan putarkan klip untuk me-refresh kita lagi. Barangkali ada teman-teman yang belum sempat menonton di episode 18 kemarin, bisa bisa tahu siapa sih sebetulnya Mbak Nungki itu. Nungki Bismo, seorang ibu dari 2 anak, 1 dewasa dan 1 remaja. Bekerja di NZ Post, salah satu BUMN di New Zealand, sebagai Treaty Compliance and Policy Specialist. Dulu tinggal di Wellington dan sekarang bermukim di Rolleston, Christchurch. Menaruh minat pada isu-isu internasional, gender, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, sejarah, dan agama. Yuk kita ngobrol lebih lanjut dengan Mbak Nungki Bismo di podcast Indo Kiwi Talk. Oke, itu sekilas tentang Mbak Nungki dengan berbagai banyak hal pencapaiannya dari sisi pekerjaan, which is quite impressive. Ya, Mbak Nungki silakan. Apa sih yang kemarin itu nggak sempat di-share? Ya, waktu kemarin kan saya udah cerita pengalaman saya bagaimana mendapatkan pekerjaan di New Zealand kan. Salah satunya kan kita harus aktif di komunitas, menjalin networking, kemudian juga volunteering supaya kita bisa mendapatkan referral dari tempat kerja kita di New Zealand, dan gitu juga apa tadi, dan pengalaman karena di sini kan pengalaman kerja itu kan sangat di Dilihat, salah satu Dan requirement-nya, hargai. pilihannya. Jadi pengalaman kita di Indonesia itu kan sama sekali nggak nggak dilihat ya. di-brief Nggak ya, dilihat. nggak dilihat kecuali seperti saya bilang, kecuali kita keahliannya tuh spesifik dan langka banget baru. Kalau yang masih umum-umum kayak gini ya tentu mereka prioritasnya mengutamakan Orang lokal warga ya. negara sini, orang-orang lokal ya. Terus Mhm. beberapa hal yang saya pengen share itu tips-tipsnya bagi teman-teman di Indonesia yang ingin bermigrasi ke luar negeri, ke bekerja dan hidup menetap. Eee, Berdasarkan pengalaman tuh, pertama tuh tentukan dulu, tujuannya tuh untuk apa kerja di luar negeri. Tujuannya tuh untuk apa pindah ke luar negeri. Kalau saya dulu itu pertama, karena saya waktu itu kan sudah punya anak ya, masih usia dia masih muda lah termasuk balita waktu ada ide untuk pindah ke luar negeri. Walaupun sebetulnya dulu-dulu tuh saya memang pengen sekali sekolah di luar negeri, tapi belum ada pikiran atau niatan untuk menetap. Untuk pindah untuk sekolah ke luar negeri itu udah cita-cita saya dari dulu gitu. Cuman karena, ah, nyoba beberapa kali beasiswa kok, apa, nggak pernah lulus, Belum nggak lolos. pernah dapet. Mhm. Waduh, kayaknya nih otaknya pas-pasan apa kurang beruntung apa Belum gimana, terus akhirnya rezeki. Belum belum beruntung. rezeki, belum beruntung. Tapi kalau beasiswa kan harus kembali ke negaranya kan, Iya, iya. itu Iya, salah satu. iya. Nah, terus setelah punya anak kan kadang-kadang kalau punya anak itu mengubah persepsi kita melihat dunia kan. Waduh bijak banget Betul. ya. Nah, Betul. Prioritasnya berubah kali ya? prioritas berubah dan gitu, Mmm, eee, ada hal-hal yang membuat saya bukan bermaksud menjelekkan situasi di Indonesia dengan ada hal-hal yang membuat saya merasa tidak nyaman untuk membesarkan anak di mmm, Indonesia pada mmm, waktu mmm, itu ya. mmm, mmm, Jadi mmm, ya pertama ya yang bisa saya share di sini adalah mmm, tujuan kita tuh apa untuk ke mmm, luar negeri. mmm, Kalau saya untuk saya dan suami untuk membesarkan anak di mmm, mmm, lingkungan yang bagus, di mmm, mana mmm, di mana anak-anak aman untuk mmm, bermain di luar rumah, mmm, banyak mmm, lingkungan alam.
terus Hmm. mengenal manusia yang bermacam-macam. Karena kalau di Indonesia Hmm. kita tuh cenderung agak homogen ya. Iya, Ya, iya. kalau di sini kan macam-macam, warna Ketemu kulit banyak segala macam. imigran lain. Iya. Iya, warna kulit putih, Mm-mm. hitam, kuning, hijau ada semua gitu kan ya. Kayak Betul. apa mini world gitu ya, kayak dunia Iya, kecil. iya, iya, Hmm. iya. Ya. Terus udah gitu mau latar belakangnya macem-macem. Alasan orang-orang yang tinggal di New Zealand juga untuk ke New Zealand tuh macam-macam. Ada yang backgroundnya refugee kan, Iya. terus udah gitu migran yang lain, terus udah gitu agamanya juga macam-macam, dari yang beragama, tidak beragama, tidak percaya Tuhan ada semua. Jadi terus yang para disabilitas juga diterima dengan baik di sini. Jadi dari kecil tuh anak-anak tuh, bahkan anak saya tuh dulu punya teman sekelas yang mohon maaf kakinya nggak ada satu, tapi Di jadi dia mana, di Indonesia? Di sini? nggak di New Zealand, Oh, di oke, ya. Wellington. Jadi dia melihat itu sebagai hal yang biasa, bahwa kita semua tuh salah satu hal yang membuat saya ingin membawa anak-anak saya itu di sini, biar terbiasa dengan keberagaman, Ya. terus udara yang bersih gitu. Nah, apalagi dulu waktu di Indonesia anak-anak tuh sebentar-bentar sakit, sebentar-bentar sakit. Polusi Ini ya. kayaknya polusi nih kayaknya. Sayanya juga sering sakit. Nah, itu salah satu yang mendorong saya itu pindah dari Indonesia ke New Zealand. Dan karena daripada saya stres ya ngelihat sistem pendidikannya begini, sistem kesehatannya begini, sementara saya bukan orang yang punya power untuk mengubah sistem itu. Ya udah saya keluarlah dari sistem itu daripada saya stres sendiri. Itu salah satu dari sekian ribu pemicu ya. Yes, ya. Nah, itu pertama buat teman-teman yang ingin pindah, tentukan dulu tujuannya untuk kerja di luar negeri apa. Nah, terus udah gitu setelah tahu tujuannya, tentukan dulu negara mana kira-kira yang cocok sesuai dengan tujuan itu. Misalnya kalau memang kalau ke New Zealand kan memang kalau menurut saya kalau mau kaya nggak ke New Zealand tempatnya. Kalau mau hidup balance, hidup tenang, hidup sehat, itu yang memang New Zealand. Tapi kalau misalnya tujuannya karir, ngumpulin dolar, ya mungkin ke Middle East ya. Misalnya kan betul. negara petrodolar ya. Petrodolar. Jadi ya lihat tujuannya apa. Setelah tahu tujuannya apa, negara mana yang kira-kira cocok dengan tujuan itu, di riset. Nah, terus kalau udah tahu tujuannya dan negaranya, bikin roadmap nih. Roadmap gimana nih cara atau jalan menuju ke tujuan tersebut. Kalau saya roadmapnya salah satunya yaitu lewat sekolah. Karena setelah melakukan sedikit riset, oh kalau sekolah bisa dapat visa yang setahun. Zaman saya dulu ya, kalau nggak salah 3 sekarang 3 tahun. tahun ya. 3 tahun. Kalau zaman saya itu kan cuma setahun. Bisa dapat visa, terus kalau saya sekolah, suami atau pasangan kita bisa dapat work visa, kan. Nah, dari work visa anak-anak bisa ngikut ke bapaknya atau ibunya punya work visa itu Domestic. untuk bayar domestic student gitu kan. Itu ada hitung-hitungannya kan Iya, budget of course. juga. Iya. Harus lihat juga kan. Iya kan. Kecuali kita orang tajir melintir tuh mungkin nggak usah Uang mikir nggak ya, berseri ya, uang nggak berseri uang nggak nggak masalah. berseri. Nah, kalau saya kan budget juga pas-pasan ya, jadi oh ini bisa menghemat gini. Nah, terus udah gitu riset itu, terus salah satu cara timing juga perlu dihitung nih. Karena kan seperti kita ketahui, kalau terutama yang udah punya anak ya, saya lihat dari orang yang sudah berkeluarga, punya anak itu biaya child care di sini itu kan mahalnya naudzubillah ya. Iya kan? Gaji tuh bisa habis cuman buat child Buat care. bayar child care doang ya. Ya, bayar child care doang. Nah, jadi saya mikir gini, wah ini cocoknya kalau anak-anak masuk pas primary school, masuk SD. Nah, jadi waktu itu saya Tunda. sambil persiapan yang lain juga, saya nunggu sampai anak saya yang kecil ini selesai TK di Indonesia. Smart Ya, move. jadi disesuaikan dengan mulai kuliahnya kapan, ya ini kira-kira anak ini yang kecil nih selesai TK kapan. Nah, itu biar jadi semua masuk SD gitu. Pas sekolah di sini masuk SD. Lagian pula kalau anak-anak SD itu kan jam sekolahnya dari jam 9 sampai jam 3. Pada Betul. saat itu saya bisa kuliah, suami bisa kerja, nanti kan ganti-gantian bisa. Yang penting
dalam 6 jam itu kita nggak harus nungguin Daycare. anak-anak. Ya, Iya, karena ya ya, tungguin anak dan karena Hmm. daycare-nya yang Hmm. mahalnya Mm-mm. itu. luar biasa. Itu saya rasa salah satu yang harus dimasukkan di dalam Hmm. roadmap tuh gimana. Pertama roadmap harus saya sekolah. Kalau saya Mm-mm. sekolah, suami kerja. Suami kerja, Mm-mm. anak sekolah. Nah, usia Mm. sekolah anak menentukan Mm. kelangsungan Iya, hidup kita juga di Indonesia. iya, Hmm, iya, betul. Kelangsungan hidup dan kelangsungan tabungan kan. tuh. Betul. Nah, nah ini harus rajin-rajin riset deh kalau Hmm. menurut saya, apalagi kalau zaman sekarang kan udah gampang banget ya. Hmm. Banyak banget informasi. Informasinya Informasi. banyak. Hmm. Zaman saya dulu kan, taruhlah saya mulai riset tuh 16 tahun yang lalu kan nggak Iya, semudah itu. Saya iya, baca iya, Iya. koran, cari iya, majalah, di internet iya, juga nggak semua iya. informasinya. Mhm. YouTube juga belum Belum. trending-trending banget lagi kan. Indokiwi Tuh. Talks belum ada. Indokiwi Talks belum ada. Jadi kalau buat teman-teman di Indonesia yang berpikir untuk hijrah ke luar Luar negeri negeri sekarang ini udah begitu banyak. dimanjakan lah menurut Betul. saya ya. Betul. Iya, Informasinya iya, banjir informasi, tinggal iya, seleksi aja mana yang iya, kira-kira cocok. iya. Ya kayak yang sekarang ini kan kayak Mbak Nungki cerita ini udah satu informasi kan. Iya, Iya. iya. Tips cara dan to be honest pas Mbak Nungki bilang tentukan, iya udah pasti tentukan tujuannya apa, ke negara mana, Heeh, roadmap, that's heeh. really blow my mind. Karena orang kan suka aku punya goal ini, tapi mereka nggak nulis ya, atau mereka Dari nggak mana nulis dulu gitu ya? Hmm. Ini bagus banget roadmap ini. Iya, roadmap tuh penting banget karena dengan bikin roadmap gitu bisa juga roadmap-nya bisa berubah ya, tapi kan Iya, Mhm. paling nggak udah ada blueprint-nya gitu loh, ini mau blueprint-nya, iya, ngapain, ya mau iya, ngapain, Mhm. iya. caranya gimana. Jadi kalau digambar tuh kan kepikiran, oh ini begini begini begini, oh enggak ini nggak cocok, mesti ada yang dibuang atau ditambah gitu kan. Jadi apa terbayang gitu lah ya. Iya, Iya. iya, iya. Nah, Good. terus udah gitu Oh, oke. ada yang mau ditanya Mbak Endah? Iya, penasaran nih. Dari Hah? Mbak Nungki cerita itu, kan mestinya Mbak Nungki mesti ada banyak negara-negara yang dijadikan kandidat gitu ya. Nah, dari itu sampai ke New Zealand gimana ini ceritanya? Kenapa Dulu, pilih New Zealand? ya bisa akhirnya New Zealand gitu. Soalnya gini, Dulu dari beberapa orang yang kita tanya, rata-rata jawabannya hampir sama. Nah, saya pengen dengar dari Mbak Nungki. Jawabannya sama dulu nggak? Dulu itu pilihannya saya New Zealand atau Kanada, Wah, Oke. ya. Iya. Kalau mau lihat saya dilihat kesamaannya, menurut pendapat umum orang-orang, Canadians and Kiwis, they are all nice people. Flat back Oke. ya. Eee, nice. Kalau Canadian kan suka dibandingkan sama, Amerika. Americans. Orang Kanada itu jauh lebih baik. Iya, Terus iya. Kiwi suka dibandingkan sama Aussie Australia. ya. Australia. Mohon maaf ya yang di Australia. Australia. Orang Kiwi itu selalu dibilang lebih Nice. much nicer Hmm. daripada orang-orang Australia. Itu salah satu pertimbangannya. Terus udah gitu, saya tuh waktu itu lihat di itu loh, suka baca di koran atau majalah itu list, negara-negara paling baik untuk tempat tinggal, kota-kotanya. Right. Itu jadi salah satu faktor juga gitu, kota-kotanya. Terus udah gitu itu, pertama ini terus saya memang cari yang alam, banyak yang alam. Jadi anak-anak tuh bebas main di alam, karena saya sebel banget kalau anak-anak kemana-mana mainnya ke mall gitu. Saya jalan-jalan di mall sejam tuh udah sakit kepala entah kenapa ya, tapi kalau jalan-jalan di alam 2 jam fresh air tuh sehat gitu. Tapi kalau di mall aduh, habis itu migrain entah kenapa. Jadi saya Apalagi pengen kalau lagi banyak kali sel. ya. iya itu salah satunya. Nah, pokoknya cari yang anak-anak tuh, dekat dengan alam. Eee, terus udah gitu saya juga punya teman kantor dulu yang sekolah di New Zealand, di Wellington, gitu. Jadi, itu salah satu faktor lah yang mempengaruhi waktu itu kan Wellington termasuk yang top 10 lah. Waktu pertama kan Auckland nomor lebih tinggi dari Wellington, terus kalau nggak salah Wellington nomor 9 apa nomor berapa, 10 gitu. Terus, lihat biaya hidup di Auckland waktu itu ya, sampai sekarang sih memang jauh lebih mahal Wellington. Jadi Iya. ya udahlah akhirnya ke Wellington lah gitu. Terus kebetulan juga ada beberapa
bukan beberapa teman ya, ada kenalan orang temannya teman gitu loh. Oh, udah Mhm. ini gitu. Jadi Mhm. ya ke New Zealand dan dipikir-pikir pas lihat di peta New Zealand nggak terlalu jauh lah dari Indonesia. Ternyata pas terbang transit di Sydney dari sini ke Wellington masih 3,5 jam. Oh, jauh banget, kirain cuma sejam doang. Kita di Ternyata ujung masih dunia, jauh. Mbak. Ujung dunia. Padahal 3,5 jam, ya Allah. Terus udah gitu nyampe di Wellington waktu itu pesawatnya delay pula di Sydney, jadi gelap nih ngeliat apaan. Nggak tahu. Mmm, Ya jadi itu, pilihannya 2 ya, Kanada ya sama Kanada sama New New Zealand. Zealand. Dan Terus oh ya salah satunya karena Kanada kalau musim dingin kan ekstrim banget bisa minus mmm, 30 ya. Waduh, enggak deh kalau kayak gitu mah. jadi New Beda Zealand sama masih kita di sini ya. Iya. Sini adem-ademnya masih bisa ditolerir, kalau minus 30 kayaknya saya nggak mampu. yang ada hibernate melulu ya, nggak Iya, keluar selama winter. betul betul. Mmm, Oh ya, terus, tips yang lain tuh ini, pantang menyerah. Dalam Mhm. mencapai tujuan itu kan mmm. eee, pasti ada Nggak bisa langsung jatuh dapet gitu ya. enggak, apa, jatuh bangunnya. Pokoknya dulu saya punya prinsip pokoknya tidak mudik sampai saya mapan. Jadi ada 4 tahun tuh saya nggak pulang ke Indonesia dulu pertama. Ternyata kemarin gara-gara pandemik nggak bisa pulang 3 tahun, 3,5 tahun. Aduh, iya, benar tuh itu. Tapi Mmm, untungnya, kayak makanan Indonesia masih bisa kan dapet di Wellington, Iya jadinya iya, alhamdulillah. Dan nggak terus ya itu terlalu heeh, terus ya itu bagusnya kenal sama komunitas Indonesia tuh ya jadi lumayan terjamin. Apalagi di Wellington deket KBRI mmm. kan, Oh, setiap acaranya jam banyak ada acara. banget. Suka kalau Paling ngelihat penting isi perut. iya, makanya kalau kalau ngelihat Instagram-nya, kedutaan asik, Mhm. acara lagi deh, seru bener. Ah, Oke. ya itu Pak Pak jangan jangan ini deh, kan karena saya juga ngelihat teman-teman ada yang gagal terus kembali ke Indonesia, tapi mmm, banyak teman-teman saya termasuk dan beberapa banyak teman lainnya ya bangkit lagi, Mmm, pokoknya harus sukses di negara orang. Saya nggak bilang sukses itu kan kategorinya macam-macam, iya pokoknya harus macam-macam. mapan ya, sukses ya, Iya iya. gitu. Kok Sam mhm, sama ya inilah kita bersikap baiklah mmm, dimanapun kita berada supaya orang nerima kita. mmm, Jadi mhm. betul. bangga apa, bangga dengan identitas kita sebagai orang Indonesia Orang lah. Mmm, Indonesia, mmm, Heeh, mhm, heeh. iya betul. Jangan terus iya. jadi ke barat-baratan gitu, enggak juga. Mhm. Iya Enggak banget, Ya, enggak banget. enggak, jadi orang Indonesia aja, biasa-biasa Mhm, aja ya, seperti mhm, kita yang dulu aja. iya, Tentu kita di sini kan, pasti terpengaruh ya cara berpikir ya, kita kan bisa milih mana yang baik, mana yang enggak ya. Tapi kalau terus mhm. kita menjadi ke barat-baratan ya, itu bukan culture I kita iya, gitu. itu kembali ke value-nya kita juga kan. Selama Heeh, kita punya value di mana pun berada, kita pasti mhm, akan pegang teguh value itu kan. Jadi nggak ke mhm, mhm. istilahnya nggak galau. Iya, Lalu jadi berubah Heeh, atau apa gitu, enggak ya. ya, biasa-biasa Mhm ajalah, yang bener bener. sedang-sedang sajalah seperti lagu. Perlu kita nyanyi? enggak mengubah jati diri kita Mmm, sebagai orang Enggak, mmm, Indonesia dengan iya, budaya kita gitu ya. ya. enggak. Ini menarik Cuma sekali kebetulan nih. aja kita Mhm beda-beda, kita berada di tempat tinggal yang berbeda aja gitu Mhm kan, mhm mhm tetap mhm mhm jati mhm diri nggak berubah. mhm. Kalau Mhm. pengalaman saya justru menarik ini, sejak pindah ke sini, nggak tahu bagaimana kok rasa, apa ya, apa namanya, keindonesiaannya itu jauh lebih besar gitu, karena istilahnya kita kayak betul itu. representasi negara kan, gitu. Jadi orang kan, Mhm. "Oh kamu dari Indonesia ya?" Gini gini gitu, kalau saya pribadi seperti itu gitu. Jadi, mmm, iya waktu di Indonesia kayaknya lebih cuek aja gitu ya, maksudnya nggak terlalu bagaimana, tapi entah kenapa Iya sejak pindah iya gitu kalau saya. Mmm. iya, Malah apa, jadi lebih suka lagu Indonesia. Dulu boro-boro nyanyi lagu Indonesia. iya terus kan saya kan karena dulu pernah di Wellington tuh kan kalau nyanyi nyanyi lagu Indonesia Raya itu tercekat loh, apa namanya, Haru ya? haru sampai nggak bisa keluar semua, Iya nggak bisa nyelesain lagu. iya. Kenapa tiba-tiba apalagi sama lagu apa yang Indonesia Pusaka apa Oh itu iya. kayaknya
ini banget sampai ke relung hati yang paling dalam. Oh, dulu di Indonesia nih, Indonesia Raya kan sebel banget dulu ke Setiap upacara gitu, upacara. males. Jadi kayaknya memang sesuatu Hmm, yang dipaksakan itu nggak akan bisa, hmm, tapi memang hmm. apa-apa tuh Ya. harus keluar dari hati ya. Hati. Jadi dari di Mhm. sini juga kita jadi lebih giat kan mempromosikan Yes. Indonesia kan, Hmm, 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 acara-acara kebudayaan ikut, hmm. acara-acara Yang itu. tadinya nggak bisa nari jadi nari. Kalau saya nari Pengalaman nggak. pribadi ya. Iya, justru apa itu pas baru Pribadi. pindah terus ada acara culture galer suruh nari ini apa yang nari saman. Untung cuma Oh, tepuk-tepuk nari aja ya, saman, ya ya ya. nggak meleok-leok kalau meliuk-liuk ini. Nah Iya, tapi saya mhm, heeh, jadi ikut gamelan juga, gamelan, keroncong, mhm, mhm, keroncong, gamelan apa, angklung tuh dulu angklung, sama Pak mhm. Budi Putra tuh Iya 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 iya. notabene. Terus anak saya yang perempuan juga ikut segala macam kegiatan nari-nari tuh dulu waktu dia di high school sama kelompok Caraka Seni kalau di Mhm, Wellington mhm. namanya. Oke. Setelah tadi kan pantang menyerah, ada lagi Mhm, atau kayaknya itu deh, itu aja itu adalah pantang menyerah ya? strateginya ya berapa, ada 5 poin kali tadi Mhm ya. Jadi mhm tentukan dulu tujuannya apa, mhm. negara Negara untuk mana? apa kerja di luar negeri, terus Mmm, kalau udah tujuannya apa, riset negara mana yang mhm paling cocok, mhm mhm dengan, mhm untuk mencapai tujuan itu, dan yang mhm penting tuh riset dan bikin roadmap. mhm Jadi mhm. riset, Iya, bikin roadmap, pantang menyerah, dan bawalah identitas sebagai orang Indonesia kemanapun betul berada. betul Mhm. betul betul. Oke. Nah, pertanyaan ada lagi, Cak? Kalau enggak aku Enggak, mau udah. tanya. Iya, silakan tanya. Ya. Nah, kan Mbak Nungki udah pilih nih New Zealand. Hmm, Dulu sempat kandidat lain Kanada. hmm. Nyesel nggak setelah udah menjalani di New Zealand atau gimana? Ada nggak kadang kepikiran, aduh kalau di Kanada kayak apa ya gitu? Oh, Kadang-kadang ada Seandainya nggak? perdana menterinya Mm-mm. mungkin lebih ganteng. dulu dulu perdana menterinya belum Justin Trudeau Iya, soalnya di Kanada. Jadi oh iya betul. enggak tuh, nggak pernah saya ada rasa rasa nyesel apa, Mhm. eee, tentang Kenapa? Mhm pilihan-pilihan itu. Bersyukur aja kita udah dapat mhm apa, mhm mhm udah nikmat banget lah hidup di sini, mhm alhamdulillah ya, mhm. Ya, heeh. Tapi syukur syukur. tapi saya juga bilang ke anak-anak, karena anak-anak kan juga ada Mm, rencana untuk kalau mereka sudah cukup Mmm, mapan, kerja segala macam, nanti ada waktunya mereka juga akan keluar New Zealand dan menjelajah mhm negara-negara mhm lain mm, kan. Saya mhm. bilang, "Masukin Kanada, Kanada di di list. salah satu list mm, kamu, karena di sana mm, kan negaranya luas, Mhm mhm penduduknya sedikit, mhm. dan mereka butuh banyak human resources Iya. juga," gitu. Mhm mhm. Tapi itu biarlah untuk anak-anak, saya mah persiapan pensiun aja lah di sini. Betul betul. Jadi udah nggak kadang nggak ada kepikiran, kalau di Kanada gimana ya seandainya dulu Enggak. gitu. Nggak ada ya? Enggak Mm, tuh, enggak. Apalagi saya lihat foto, apa, teman saya yang tinggal di Kanada, saljunya tebel-tebel, tiap winter dia nyerokin salju. Aduh, kayaknya gua nggak sanggup deh. Mmm, oke Mbak Nungki, aduh, apa namanya, seru banget, apa, ngobrol-ngobrol, tentu saja saya rasa banyak teman-teman yang bakal mengambil, apa, saran-saran yang Mbak Nungki sharing tadi. Yang pasti tadi, tentukan tujuan kerjanya, apa, Mhm, tujuan kerja atau tujuan kenapa sih mau hijrah itu atau mau heeh heeh. pindah, kemudian negara mana, kemudian lakukan research, bikin roadmap, dan terakhir pantang menyerah. Dan jangan lupa Mmm, selalu membawa identitas Indonesia ya, karena kan ya tadi, kita kayak, bukan duta besar, duta kecil kali ya, duta kecil iya. Indonesia, kalau duta besar kan yang resmi ya, duta Iya. kecilnya Indonesia. Nah kemarin itu Nda, saya minta Mbak Nungki mm, untuk share, quote of mm, the day-nya untuk kali ini. mm. Oke, saya Oke. mau share quote of the day-nya yaitu, udah bisa kelihatan Belum. belum? Oke, sekarang kelihatan? Ini, nah Ah, ya. Ya, oke. So, quote-nya Mbak Nungki bisa dibaca Mbak Nungki? Kenapa pilih ini ah, i dan ya, ya, "If you can't pay it back, pay it forward." Jadi
kan kita dalam hidup ini selalu menerima banyak kebaikannya dari orang-orang, dari Hmm. orang tentu dari orang tua ya, dari orang Hmm. tua, keluarga, sahabat, Hmm. orang-orang di Hmm. sekitar kita. Dan Hmm. kebaikan itu lebih susah bayar hutang daripada bayar balas budi loh. Hmm. Jadi Hmm. kalau orang Betul. udah baik banget kita mau balas budi, kayaknya kita tidak akan sanggup membalas kebaikan orang tersebut Karena gitu. nggak bisa diukur dengan nominal ya. Iya, karena nggak bisa Hmm. diukur. Nah, Hmm. kalau kita tidak bisa membalas itu, kita lakukanlah Hal yang sama. hal yang sama atau kebaikan yang sama kepada orang lain. Nah, insya Allah itu kan nanti Hmm. circular ya, akan memutar. Iya. Kebaikan itu akan memutar terus dan akhirnya Hmm. bisa kembali lagi ke kita gitu loh. Betul. Jadi Mm-mm. jangan sampai putus lah rantai Hmm. kebaikan itu gitu. Hmm. Ya itu aja Ya. lah, as simple as that. Ya. Nah, tapi ini Baik. betul lah ya. Kalau kita sebagai migrant jauh dari keluarga, teman itu bisa jadi rasa keluarga kan, betul nggak Mbak Nungki? Ya kan? Betul banget, Iya. betul. Jadi kayak misalnya kita yang sudah cukup lama di sini ada orang baru, misalnya kita bantu, terus kemudian orang baru tersebut jadi orang lama, bantu lagi, something like Iya, that ya Mbak Yang betul, Nungki baru ya. betul, lagi. Iya, betul, betul. seperti Iya. itu. Ja- Tapi Iya, heeh. Jadi contohnya gini aja ya, apa dulu ya adalah teman-teman kita yang membantu kita waktu baru-baru pindah. hmm, Terus kayak gitu kita beli mobil ya, mobil yang nggak besar. Terus mau hmm, beli mobil yang kecil, ah nggak usah lah beli mobil yang 7 seater aja cukup. Nanti kan pasti banyak teman-teman pindah yang butuh mobil hmm, kita atau minta hmm, hmm, perlu tebengan. Karena dulu kita waktu belum punya mobil juga sering ditebengin orang. hmm, Jadi hmm, hmm, Hmm. hmm, salah satu hal yang kita tetap punya mobil 7 seater hmm. adalah biar kalau ada orang menebeng bisa nebeng mobil kita. Itu Bisa karena Betul. kita dulu ikut. sering Ngalamin. ditebengin orang. Iya, susahnya belum punya mobil dulu kan Iya, repot kan ya. iya, betul, Gitu. betul. Jadi itu salah satu yang paling simpel aja sih menurut saya. Nah, it's good, it's good. Apa kayak pengingat juga ya buat kita. Apalagi kan kayak tadi yang tadi bilang kita migran awal datang istilahnya belum tahu apa-apa, begitu kenal Oh, sama iya, sesama Indonesia, saling iya, bantu. Nah, sekarang udah cukup lama tinggal ya iya, giliran gantian bantu kalau iya, memang ada yang memerlukan ya. iya, iya. Dan Seperti itu. baru-baru pindah itu adalah masa-masa susah loh. Paling Ya, nggak setahun itu ya, susah loh, susah iya, banget. iya, 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 iya. adaptasi semuanya ya. Iya. Mbak Nungki, pengen ngobrol lagi, tapi seperti biasa nggak berasa ya Waktunya ya. kalau sama Mbak Nungki tuh ngobrol tuh nggak berasa, tahu-tahu udah oh ya oke timernya udah mulai kedip-kedip gitu. Jadi Oke, terima kasih banyak Mbak Nungki sekali lagi sama-sama. buat sharingnya dan saya rasa teman-teman akan sangat berterima kasih juga. Hmm. Apalagi sekarang kan mungkin banyaklah teman-teman yang punya niatan ke luar negeri. eh, jadi tahu karena kan istilahnya saya sama Enda kami pindah ke luar negeri berbeda prosesnya, ya kan? Karena kami dulu apa namanya? Karena pernikahan. Sedangkan kalau Mbak Nungki kan memang niat untuk pindah. Iya, Sehingga iya. pasti kan banyak teman-teman yang mungkin memerlukan informasi itu. Jadi terima kasih banyak sudah sharing dan ya Sama-sama mudah-mudahan dengan kita bisa senang ngobrol hati. lagi di lain kesempatan ya Mbak Nungki. Iya, Iya. siap. Oke, thank you Oke deh. semuanya. Have a nice long weekend. Ya, Ya, thank you makasih. Teh Dija, Mbak Bye. Enda, bye-bye. Makasih Mbak Nungki, makasih Ce. Bye. Bye. Bye.